sekiranya di tahun ini di hari ulang tahun nih Kabupaten Bogor ini kayaknya harusnya udah nyaman kita berjalan kaki dari kampung kita, dari wilayah kita ke kota kecil kita yaitu kecamatan. Nah, coba Seharusnya udah nyaman. seharusnya sudah nyaman. Tapi Ya. sekarang belum nyaman. Nah, sekarang ini mungkin kalau pendapat saya belum begitu nyaman gitu, Pak. Karena apa? Kita belum bisa berjalan kaki itu harus di tracknya. Nah, masih banyak pejalan kaki itu harus mengalah dengan kendaraan bermotor, mobil, belum lagi jalan yang berlubang. Nah, ini sebenarnya kan dari sisi pajak sudah pasti sebagai warga negara sudah diwajibkan dipajakin tiap bulan. Kalau Jumpa lagi dengan Citerepedia. Hari ini kita berkesempatan hadir di rumah Bapak Faisal. Selamat siang Pak Faisal. Siang Pak Desni. Kita pengen ngobrol-ngobrol dalam rangka ulang tahun Bogor yang ke-541. Kita pengen kupas apa sih permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita dalam rangka Bogor ulang tahun yang sudah 541 tahun. Apakah pembangunan Kabupaten Bogor itu sudah sejauh mana? Kita pengen apa sih gali dari sudut pandang seorang praktisi hukum, Pak Faisal. Kalau fasilitas umum yang ada di terutama di kecamatan kita nih, Kecamatan Citerep, trotoar walaupun dekat kecamatan sebegitu adanya, memprihatinkan sekali. Lebih jauh ke sana ada pasar yang sedemikian ya adanya tuh ya cukup memprihatinkan karena di dalamnya begitu kotor, begitu becek. Tidak musim hujan pun sebegitu beceknya. Apakah penyelenggaraan fasilitas umum emang sebegitu standarnya Pak Faisal? Ya, terima kasih. Sebentar saya ucapkan selamat siang untuk Citerep Media, terutama Pak Gesni dan peserta tim. Terima kasih saya punya kesempatan baik pada siang hari ini bisa kita duduk bersama diskusi santai tentang fasilitas umum di hari ulang tahun Bogor yang ke-541 yang sangat luar biasa ya. Kita sebagai warga Bogor mengapresiasi sekali besaran dari Kabupaten Bogor pada saat ini. Tapi yang tadi ditanyakan oleh Pak Gesni tentang sejauh mana sih fasilitas umum terutama kita nih sebagai warga Citerep sampai sejauh ini, sampai di 500 tahun sekian nih ulang tahun Bogor. Dari kacamata hukum atau dari kacamata saya sebagai praktisi hukum, kemajuan memang ada terutama gedung-gedungnya. Kalau saya lihat kemajuan gedung-gedungnya ya, dari yang awalnya biasa-biasa saja sekarang gedung-gedungnya udah sangat luar biasa menurut saya. Tapi untuk fasilitas umumnya ya kita masih melihat masih banyak lah kekurangan yang harus diperbaiki lagi ya, untuk menambah kelayakan sebagai warga negara, khususnya masyarakat Citerep, untuk bisa nyaman berada di fasilitas umum tersebut. Ya, terutama pada dasarnya di mana kita dasar itu pejalan kaki. Kalau saya pejalan kaki ya mungkin bisa dilihat sendirilah warga masyarakat Citerep umumnya. Untuk kita sampai ke kota Citerepnya dari daerah masing-masing
sekiranya di tahun ini, di hari ulang tahun nih Kabupaten Bogor ini, kayaknya harusnya udah nyaman kita berjalan kaki dari kampung kita, dari wilayah kita ke kota kecil kita, yaitu kecamatan. Nah, coba Seharusnya udah nyaman. seharusnya sudah nyaman. Tapi Ya. sekarang belum nyaman. Nah, sekarang ini mungkin kalau pendapat saya belum begitu nyaman gitu Pak. Karena apa? Kita belum bisa berjalan kaki itu harus di treknya. Nah, masih banyak pejalan kaki itu harus mengalah dengan kendaraan bermotor, mobil, belum lagi jalan yang berlubang. Nah, ini sebenarnya kan dari sisi pajak sudah pasti sebagai warga negara sudah diwajibkan dipajakin tiap bulan. Nah, kalaupun tidak kita patuh pajak, pasti kita diberhentikan. Ya kan? Cara kehidupan kita akan diberhentikan sejenak ya. Nah, kalau kita sebagai warga negara atau sebagai warga khususnya pemerintahan daerah lah, mungkin bisa dirasakan juga Pak Gesni dan masyarakat yang lain. Nah, kalau kita tidak patuh membayar pajak, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah pasti tegas, terukur, tilang misalkan itu kan. Nah, tidak membayar pajak bermotor dan tidak patuh, kendaraan Anda tidak layak di jalan raya, pasti ditilang. Nah, itu kan. Tuh. Pajak bumi dan bangunan, Anda tidak bayar, double sudah pasti. Dan denda sudah pasti bermasalah tadi. Nah, kita kembali lagi ke fasilitas umum. Yang kewajiban pemerintah, pejabat penyelenggara ini, apakah bisa didenda? Ya kan? Apakah warga yang menikmati jalan tersebut bisa komplain secara aturan yang benar? Ya kan? Itu kan menjadi pertanyaan kita, gitu, warga masyarakat terutama Citerep yang bisa menikmati fasilitas umum tersebut. Bisa dirasakan juga loh masyarakat seperti apa pada saat ini yang harusnya di tahun milenium ini kan. Nah, sudah milenium kah jalan kita? Zamannya udah milenium. Zamannya udah milenium. Tapi fasilitasnya belum milenium. Nah, itu maksud saya kan. Ya. Terkendala di mana? Ya pasti ini ada jawabannya di pemerintah. Ya kan? Ada di mana dia dibilang, wah itu ada di kosnya di mana-mana. Itu kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat umumnya, kita nggak bisa tahu terlalu dalam. Yang kita tahu, kita patuh membayar pajak. Nah, kita juga harus menerima untuk hak kita. Nah, sebagai di mana fasilitas umum menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk menjalankan kepada warganya atau masyarakatnya. Itu mungkin sedikit dari Pak. Ketika pemerintah tidak menyelenggarakan fasilitas umum dengan baik, lalu apa punishment-nya? Kalau kita ngelanggar aturan lalu lintas kan udah jelas ditilang. Kalau pemerintah nggak menjalankan kewajibannya menyelenggarakan fasilitas umum yang baik kepada warga, itu siapa yang mesti ngasih punishment-nya? Nah, sebenarnya ini kan hal-hal yang menarik ya, yang kita diskusikan pada sore hari ini kan, menjelang sore ini. Ada kewajiban pemerintah terhadap warganya untuk menyediakan fasilitas umum sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Di situ sudah jelas bahwa pemerintah berkewajiban atas fasilitas umum yang harus disediakan kepada masyarakat, ya kan? Nah, bagaimana tadi pertanyaan Pak ini? Jika masyarakat tidak menerima haknya, harus kemana masyarakat, gitu kan? Nah, di sini ada, kalau dari segi hukum, di sini gugatan class action. Nah, di mana ada kelalaian pemerintah, ya, kemungkinan ada kelalaian pemerintah, dugaan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewajiban fasilitas umum. Nah, nanti itu bisa dibuktikan, bisa dijelaskan oleh pihak-pihak terkait, oleh instansi terkait dalam hal ini. Jikapun memang instansi tersebut sudah menjalankan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan voksinya, ya mungkin itu tidak bisa dijalankan. Nah, ya, tidak patutlah gugatan itu. Tapi jikapun ada hal lain
yang bisa meneruskan gugatan klasik itu mungkin ada instansi, ataupun nanti larinya adalah oknum. Ada oknum yang lalai menjalankan ini. Nah, kita tahu pasti semua instansi, semua divisi pasti menjalankan aturan dengan baik. Tapi di semua lini pasti ada oknum, gitu kan? Ya, dalam hal tadi hak-haknya warga, ketika haknya tidak didapatkan, itu ada hak warga itu untuk mengajukan class action tadi. Action ya tadi. Belum pernah ada. Belum. Di Kabupaten Bogor belum ada pihak-pihak masyarakat yang mengajukan atas kelalaian pemerintah dalam tidak menyelenggarakan fasilitas umum dengan baik gitu kan. Ya seperti sekarang contohnya lah, kalau di wilayah Kalikolot ini genangan air setiap hujan di daerah Tengsau itu bukan main. Di medsos sudah rame, pada kegiatan-kegiatan di level masyarakat sudah sebegitu pedulinya untuk menghilangkan genangan itu dengan dibersihkan. Sebenarnya kan yang punya kewajiban menyelenggarakan itu dengan baik adalah pemerintah. Betul. Warga sudah mengadakan aksi juga untuk membersihkan sampah-sampah supaya jalannya air itu lancar. Ya. Tapi kalau mau kita lanjutkan dengan gugatan class action bisa saja, tapi kita harus cross check dulu. Sudah sejauh mana kewajiban perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Tengsau ini terhadap pemerintah. Pajaknya sudah sejauh mana terhadap lingkungan. Itu kan kita harus secara cermat juga. Jangan sampai nanti kita menggugat class action, padahal di situ banyak perusahaan-perusahaan yang tidak patuh pajak ternyata pada pemerintah. Nah, itu kan menjadi feedback balik ya kepada kita sebagai masyarakat. Nanti dicek juga nih Pak Gesti, apakah sampah itu sampah dari perusahaan atau memang sampah menumpuk dari masyarakat. Nah itu juga harus diperhatikan juga. Jadi gugatan class action bisa kita lakukan, tapi dengan langkah-langkah yang sangat baik, langkah-langkah dengan sangat sistematik, langkah-langkah dengan berbagai pihak kita ajak untuk bagaimana caranya supaya aturan-aturan pemerintah ini menjadi lebih baik lagi. Iya, apalagi tadi tentang sampah. Sampah di mana-mana di wilayah Citerep ya seperti udah biasa berserakan di mana-mana. Padahal masyarakat juga nggak pengen lingkungannya itu berserakan sampah. Ya kekurangannya kan dari yang dikeluhkan masyarakat, mau dibuang kemana? Selama ini nggak pernah ada tersedia tempat sampah yang baku, yang sudah diususkan. Buang sampah di sini. Untuk sampah besar itu kan nggak ada. Di mana tempat pengumpulan sampahnya, sehingga mereka sambil lewat buang sampah di pinggir jalan, di bawah pohon, di pojok-pojokan pasar, pojok-pojokan toko. Ya nggak ada lain karena emang nggak tersedia tempat sampahnya yang bisa mengatasi supaya warga itu nggak sembarangan buang sampah. Pemerintahnya lagi nggak menyediakan tempat sampah. Iya, sebenarnya sih mungkin kalau pemerintah bisa menjawab agak sedikit ini juga dia, maksudnya dalam arti ini kami sudah berusaha, masih ya, sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara, upaya, terutama mobil sampah yang bisa didatangkan ke masyarakat atau ke perumahan, itu kan merupakan bagian dari Dinas Kebersihan Kabupaten Bogor terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan itu. Tinggal pemerintah ini seefektif apa melakukan pendekatan itu. Mobil sampah itu kan jangkauannya cuma seputaran kota Citerep aja. Betul. Untuk wilayah pinggiran kota Citerep, ya nggak kalah banyak buang sampahnya. Padahal mereka membutuhkan juga tempat penampungan sampah untuk diangkut. Tapi ya kembali lagi penyelenggaraan angkutan sampahnya masih kurang. Ya, makanya kan ini perlu koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif lagi dari tingkat
yang paling awal lah, paling dasar adalah Hmm. tingkat RT, RW sampai tingkat desa, ya kan, lalu kecamatan. Untuk mengatasi, ya kembali lagi nih kan, fasilitas umum ini supaya nyaman gimana caranya kan. Nah, kembali lagi kita bersentuhan dengan sampah masyarakat, yaitu sampah-sampah yang mengotori lingkungan kita, sampai akhirnya tidak membuat nyaman. Nah, tadi saya bilang pejalan kaki, sepanjang jalan masih ada sampah pinggir jalan yang harusnya bisa ditata sedemikian rupa sehingga kenyamanan atau fasilitas umum itu masih bisa terjaga. Terus kalau ada satu rekor Citerep ya dalam hal PAD konon di Kabupaten Bogor itu Citerep termasuk salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar di Kabupaten Bogor. Dengan PAD terbesar, apakah apakah sebanding dengan trotoarnya sebegitu? Kita tahu trotoar di Citerep seperti apa bagusnya, seperti apa buruknya. Apakah sudah sebanding gitu dengan prestasi Citerep dalam hal pengumpul PAD untuk Kabupaten Bogor? Apakah sudah sesuai dengan fasilitas umum, terutama untuk hal trotoar? Udah sesuai nggak sih PAD Bogor dengan PAD yang dibayarkan Citerep dengan fasilitas trotoar yang ada di Citerep? Ya. Untuk saat ini kalau dibicara PAD lah, penyumbang dana daerah, nomor sekian diri terbanyak lah untuk di Kabupaten Bogor, penyumbang lah istilahnya pakainya. Ya kalau belum seimbang, karena lihat fasilitas umum bagus tidaknya satu daerah, ya pasti pandangan pertama dari jalan trotoar. Pertama jalan trotoar kotanya nih kan, kota kita kan kecamatan, ya kan, kita bisa lihat sendiri kan, kecamatan sampai pasar seperti apa, ya kan, kalau pagi ya kan, menjelang sore, nah itu kan terlihat lah tidak serapi. Ya ini pejalan kaki ini gimana nih, motor gimana kan. Nah, gitu. Jadi kalau dibilang sudah seimbang, saya pribadi menyatakan belum seimbang. Ya, belum seimbang. Mungkin masyarakat lain pun bisa sependapat dengan saya. Seharusnya lebih bagus dari yang sekarang. Harusnya lebih bagus dengan kita kemarin menyatakan ulang tahun Kabupaten Bogor 500 sekian 41 tahun. Iya, 541 tahun ini. Tapi Citerep yang punya semboyan diharap, nah, ya kan, diharapnya seperti apa nih? Ayo kita sama-sama sebagai warga Citerep nih, kita majukan Citerep nih, kita dorong pemerintah nih, yuk melihat nih Citerep nih sekarang ini seperti apa. Nah, bukan gedungnya yang bagus, harusnya fasilitas umumnya dulu nih. Nah, gedungnya kan bisa mengimbangi, ya kan? Buat apa gedungnya bagus tapi fasilitas umumnya masih di bawah rata-rata. Terima kasih Pak Faisal, ngobrol-ngobrol santai dari sudut Pak Faisal selaku praktisi hukum. Mudah-mudahan ada pencerahan buat para pemirsa Citerepedia dan pemirsa Citerepedia. Mudah-mudahan apa-apa hal yang kurang dalam hal fasilitas umum itu akan terjawab dalam arena musrenbang. Apa-apa yang kurang, misalkan pasar yang kurang bersih, kurang tertib, trotoar yang masih kurang layak untuk dipakai pejalan kaki. Mudah-mudahan pada masa musrembang yang akan datang itu diajukan dan segera disetujui untuk diwujudkan sebagai fasilitas umum yang lebih baik untuk Citerep. Demikian obrolan santai kita. Citerepedia ada untuk Anda.